Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan dari kajian yang sebelumnya yaitu tentang hadis Nabi riwayat Muslim yang mengatakan bahwa ketika para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang-orang yang punya harta dia bisa memperoleh, bisa dengan hartanya mencari pahala yang banyak. Jadi mereka sangat beda dengan kami. Kami melakukan salat, mereka salat sebagaimana kami salat, berpuasa seperti kami berpuasa. Akan tetapi mereka bisa lebih dari kami lagi dengan bersedekah dari harta mereka itu, sementara kami tidak punya harta. Maka sudah jelas mereka sangat banyak amalnya ketimbang kami yang miskin, yang tidak punya harta." Maka Rasul menjawab, "Allah telah menjadikan untuk kalian barang yang bisa kamu bersedekah walaupun bukan dengan harta. Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah." Karena untuk kalian itu tiap-tiap tasbih yang kamu baca itu adalah sedekah. Tiap-tiap takbir juga sedekah. Tiap-tiap bacaan alhamdulillah juga sedekah. Tiap-tiap tahlil sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Jadi tidak ada alasan yang bahwa orang miskin tidak bisa mengimbangi orang-orang kaya di dalam mencari pahala. Ini yang disebut dalam hadis riwayat Muslim. Jadi arti tasbih, takbir, tahmid bisa dianggap bersedekah dalam arti pahala-pahala bacaan tersebut bisa mengimbangi pahala sedekah. Itu pengertiannya, bukan dalam arti orang yang punya harta cukup dengan membaca alhamdulillah sebagai sedekah. Bukan itu yang dimaksud, sebab banyak ayat Allah yang menganjurkan untuk infak. Wa anfiqu fi sabilillah. Infaklah di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang yang takwa adalah mereka infakkan sebagian hartanya. Jadi infak dalam arti bersedekah harta itu banyak disebut di dalam ayat. Tetapi bagi yang tidak punya harta, untuk mengimbangi orang-orang yang bersedekah itu boleh dilakukan dengan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Adapun amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib dilakukan apabila melengkapi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, perbuatan wajib ataupun perbuatan haram yang dilakukan itu sudah ijma' ulama mengatakan wajib atau mengatakan haram. Arti ijma' itu tidak ada khilaf di antara ulama mazhab. 4 mazhab sudah sepakat mengatakan wajib, 4 mazhab sudah sepakat mengatakan haram. Itu baru apabila yang wajib itu ditinggalkan, yang haram itu telah dikerjakan, maka itu dianggap mungkar yang wajib dicegah.
Tetapi bila tidak ijma' ulama tentang wajib atau tentang haram, bila yang wajib yang tidak ijma' itu tidak dikerjakan, atau yang haram yang tidak ijma' ulama mengatakan haram, bila dikerjakan itu tidak wajib dicegah, bukan mungkar yang harus dicegah. Kemudian orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan terhadap dirinya. Bila mencegah mungkar akan mengakibatkan timbul bahaya bagi dirinya, atau akan terjadi mudarat yang lebih besar di dalam agamanya, maka berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak wajib dikerjakan. Kemudian bagi orang yang mampu, barulah wajib melakukannya. Kemudian harus diketahui bahawa amar ma'ruf nahi mungkar tidak disyaratkan orang yang menyuruh orang lain melakukan yang wajib, dia harus melaksanakan yang wajib itu. Jadi tidak menjadi syarat yang demikian. Jadi walau tidak mengerjakan, wajib juga kita menyuruh orang lain untuk mengerjakan. Perintahlah yang ma'ruf sekalipun kamu tidak mengerjakannya. Demikian juga ketika melarang yang mungkar, bukan syarat yang bahawa tidak disyaratkan orang yang melarang itu dia tidak melakukan mungkar tersebut, tidak disyaratkan. Jadi walau orang di dalam kemungkaran, wajib mencegah orang lain dari yang mungkar. Ladum di kampung-kampung walau agaknya hana kerja masjid, ladum anu geyuja si kerja masjid berhantam dia ke di agaknya kadang-kadang di mana-mana dia kena cil lagi yang kata boh gelah dicit daripada gob hana tayu roda hana tajak maya lebih god atal tayu gob tak bubuh gerau ande mana yang kena antara lain tentang fadilat-fadilat bersedekah, dan dengan apa kita bersedekah tergantung. Bila ada yang punya harta, bersedekah dengan harta. Bila tidak, maka dengan kalimah-kalimah thayyibah. Kabere ya. Bahkan lupagah empat, barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi 100 kali pada dalam sehari, walaupun tidak bersambung, 100 kali dalam sehari, subhanallahi wa bihamdihi, diampuni dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosa itu banyaknya seperti buih di lautan. Walau dosa itu banyak seperti buih di lautan, Allah akan mengampuninya. Tetapi yang bukan dosa besar, karena dosa yang berkaitan dengan hak-hak Bani Adam itu tidak diampuni kecuali dengan meminta rida Bani Adam, rida manusia. Jadi kalau dosa yang berkaitan dengan hak manusia, rukun taubat 3 macam. Bila bertaubat dengan dosa yang berkaitan dengan hak Allah, adapun bertaubat dari dosa yang kaitannya dengan hak manusia, itu ada 4 rukun taubatnya. Menyon Allah lebo. Yang pertama penyesalan, yang kedua cabut diri dari perbuatan yang salah, kemudian tekad tidak mengerjakan, tidak akan mengulangi lagi. Kalau yang dengan manusia tambah 1 rukun lagi, yaitu meminta halal, meminta izin terhadap
kesalahan yang berkaitan dengan manusia. Tambah-tambah bila pernah mencuri hak manusia, bila pernah mencuri milik orang lain, berarti harus minta dihalalkan. Bila tidak, wajib membayar. Barulah kepampun. Manjino kan gala pencuri kambing, pencuri lembu. Oh nak taubat kan payah dah pulang lembu kau ni. Akhirnya yang head. Yang pancara taubat. Jadi tamu syurga hana mudah aja. Harus bergelih betul-betul lahir dan batin. Hakumah tamu syurga mudah-mudahan. Jika ada tamu gantu mentah hana datoi batu, hana pah kadang-kadang kira lagi hiu rumpungo detai berit sale ku kedan, kira pubuat dengan murut sanggo. Pulang tamu syurga ni han mudah-mudahan. Aduh benar-benar bersih lahir dan batin. Jadi jino tahu ya, bab benih batinnya kan perkara yang mudah. Sampai-sampai umat Islam tidak maju disebabkan batin yang hanaga. Batin sesama kaum muslimin hanali lagi yang diharapkan. Tahu dalam hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang kamu, tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka kejadian jino kan cukup jauh lagi yang ka jauh. Tayang dekegop lagi tayang gero. Islam bagaikan tubuh yang satu. Menyonyo mata pupane menalu. Saya kata nang dro dekat juga. Saya matalah mukhe go mana matalah. Nya kehidupan lawi yang pupane tu. Pegah di tamu Cina, gimana pegah tu? Karena kira kalau gengon, balagi uri tambang iblis. Karena agaknya bika lagi iblis, yang ketering kejadian kelagian, kan? Ketika tanya kalagi iblis, jadi yahinan tering uri iblis masyruwa, kan? Yang karena agaknya pi kahihiji, batin yang tidak bersih, kemudian iri hati dengki kan hiput iblis, iri hati dengki. Ketika nyana dalam diri terlalu tiga yang kan hanaji perbedaan dengan iblis. Maka kira ngon kena hai mina darajah li kena kerja ya baru kaya geba batengku guyum doa biji iblis. Pudah puji lem. Iji doa baru mustajabah mio sesuai dengan usaha. Itu tak pegat tanggul. Pegat tanggul harus terpeling sekian dalam ji. Ya mesti hana lagi ilmu teknik dah buat. Ada tegak ada tabu yati bertuh lom si poli rea. Tabahan jojo lagi dayu ada ranti tabut yatin dayu pu'e tam laki ba Allah ya Allah ya Rabbi nabi bi'e ranti tangin lu tapaka buah bupaya bati buah buta keruang tam doa bi'e ya yang yang kehi jururunyo tang hana keterimbang doa naik kon iji menyedingkai ranti tapu'e ju puna usaha baju doa ju kan jadi menyodroh ba tak berhenti tak yatin dalam doa dah hana sesuai dengan usaha yahinan syahana ana cara untuk bergebi kan yang kebal yang kanan kala kabere dari kesimpulan yang sebelum ji taulang becut antara lain syarat untuk mencegah mungkar karena bahaya membiarkan kemungkaran. Karena Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi litakmuranna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw liyushikanallahu yab'atsu 'alaikum iqaban minhu
summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Demi Allah, jiwaku berada di tangannya. Hendaklah kamu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau tunggulah Allah akan mengirim hukuman untuk kalian. Kemudian kamu berdoa kepada Allah, doamu tidak lagi diterima. Yang amar ma'ruf nahi mungkar, kata biarkan, nyan doa-doa getulak, dan hukuman tinggal kita menanti. Kapasti gebi, ya kan? Lagi aku pegah limong macam ni, membaca khamsu khisalin idza betulitum bihinna wa a'udzubillah an tudrikuhunna. 5 perkara bila sudah ada di kalangan umatku, maka akan timbul bala-bala yang jumlahnya cukup banyak. 5 perkara. Aku berlindung semoga kalian tidak mendapatkan ya 5 perkara itu. 5 perkaranya juga bahaya sih, kan? Yang pertama, lam tudhirul fahisyah fi qaumin qattun hatta yu'linunaha illa fasha fihi mutta'un wal auja'ul ladhi lam takun fi aslafihim. Yang pertama, bila zina telah dilakukan terang-terangan, kan? Zina merajalela dalam suatu komunitas masyarakat, dalam suatu kaum, maka akan timbul, akan bukan mewabahnya penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya. Jadi yang pertama, yang ke perzinaan, menyuka dilakukan terang-terangan. Menyo di Indonesia ada kala tempat-tempat yang terang-terangan, bahkan di Aceh belaganya, ke? Yang kedua, walam tamna'u zakata amwalihim, apabila mereka telah mencegah zakat, artinya tidak lagi mau mengeluarkan zakat, illa muni'ul mataru, kecuali Allah akan tahan hujan, dalam arti hujan tidak akan lagi turun. Yang ketiga, walam tangkusul mikyal wal mizan illa muni'ul qatru minas sama wasyid datil mauna, alihan tabote syid wajuri sultan. Jadi apabila telah dilakukan pengurangan timbangan dan sukatan, atau ukuran-ukuran yang gepengar kualitas barang, ya lembui 2 kepegah lembui ta teg sukat hantip teg timang hantip, maka hukumannya ukhizu bisinin wasyiddatil mauna wajuri sultan. Mereka akan dihukum oleh Allah dengan kemarau, buang, kemudian sulitnya penghidupan, susah mencari pencarian dalam kehidupan kaum muslimin. Halnya yang kelih, dalimnya pemimpin yang kata kurung-kurung sukatan, kan? Jadi ada pegai beranggapu banyak timang dah, haru lawak semen mesti 2 boh anu sabuh semen, tapi 2 leboh, bagaimana kan? Pukurun sukatan, kurang kepikir pukurun sukatan, kan? Mesti tak suka beri, patutnya yang tak suka, kan? Padahal kan pukurun ukuran yang seharusnya dah pegat sekian, hanya dah pegat lagi kan mengurangi sukatan. Barang lembui 2 dah pegah lembui sah, kan? Menyuri belum kot ke bandar tanya nagot engkotnya menyokegat tina itu, tina yang god lain je payah untuk menyokegat tina lempuan tina god, dia dah belum juga
ke sini juga ada injil baik ya. Jadi pegot bangunan pelagaian mengurangi mendung dan seharusnya kita pegot lagi aturan terus dia dapat kurang macam ada tinggal benar kan. Jadi pengurangan ke neruh kan, maka akan dihukum oleh Allah dengan kemarau panjang atau dalam bentuk susahnya penghidupan kan, orang marit kan. Alihnya pula yang gele dalimnya pemimpin karena ulah rakyat ulah bersama betanggap dalim pemimpin dalim kerau itu sebagai hukuman. Tanya ke duta pegah pemimpin dalim ya, lahir pemimpin dari rakyat. Jadi ketika rakyat dalim lahir pemimpin yang dalim, sampai ini harus mengikut kan. Tabak hang kirim oleh Allah pemimpin tikuh dari pemimpin dari tikuh, kirim pemimpin sesuai dengan kondisi yang dipimpin. Tikuh kirim dari tikuh, rimuang dari rimuang, benar kan? Jadi kan menurut yang dipimpin begitu yang dikirim pemimpinnya. Halian yang kepun putar berhala walam yang kudu ahdallahi wa rasulihi, apabila telah membatalkan janjinya dengan Allah dan Rasul, hanali taat kepada Allah dan Rasul, membatalkan janji. Kita sudah mengikrarkan siap tunduk patuh kepada aturan Allah. Ketika di alam dzurriyyat kita sudah ikrar untuk siap tunduk kepada Allah. Ketika Allah bertanya di alam dzurriyyat, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Jadi kita semua sudah menjawab, qalu bala, benar engkau adalah Tuhan kami. Kami siap tunduk patuh kepada aturanmu. Dan ternyata ketika lahir ke dunia, mereka ingkar janji-janji yang sudah dia ikrarkan. Apabila mereka sudah ingkar janjinya dengan Allah, membatalkan janjinya dengan Rasulullah, maka illa sallallahu alaihim aduwam min ghairihim fayakhuzuna ma fi aidihim. Apabila mereka sudah melakukan yang demikian, membatalkan janji dengan Allah dan Rasul, Allah akan beri kekuasaan kepada musuh-musuh Islam untuk menguasai mereka, dan mereka mengambil apa yang menjadi hak mereka. Pu yang je ke hak kita yo, seharusnya kita yo kelola kai kelola lego, mungkin yang kita baru kirim orang asing dan sebagainya untuk menguasai hak-hak kita yo, karena sesama Islam hanali menjalankan ni lagi janji Allah yang kata janjikan dengan Allah dan Rasul. Karena pengikut Rasulullah seharusnya walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, dalam surat Fatah ayat 28. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Orang yang bersama Muhammad, pengikut Muhammad, mereka keras terhadap orang kafir, tetapi kasih sayang sesama mereka. Yang pak kasih sayangnya nali ya. Adakah yang penting itanya siro tu mewah-mewah haju kan? Tu mem kawin belele je siro didayo igok ada rumah yang lah kan. Anali ruhama ubainahum. Ya kena mungkin penyebab-penyebabnya sekedar kajian kan. Kita ketahui bahawa petunjuk agama kan lengkap. Tinggal itu saya meyakini kebenaran ajaran Islam. Aku yakin bahawa ajaran Islam paling indah. Menyuhanali tak yakini pi yang kadalah iman dia. Sahanali yakin dia kan. Yang lagi ada pegah hurayan je. Ajaran Islam, ajaran Allah yang semuanya telah mengandung hikmah yang luar biasa,
Jadi bina anggapan lain yang lebih indah, lebih sempurna. Lagi bau harta pusaka kan, yang ada pegahurnya. Dua diuragam, sabuh diurina. Jadi bina anggapan Allah tahu rata aju, tahu sama ke lebih god. Tentang orang ke lebih god, hukum Allah kurang god. Benar kan? Ada pegah tahu sama aju ke lebih god. Jadi mungkin dari segi bahasa-bahasa lagi kan, menyuruh batin itu yang kan bisa rusak akidah kita. Karena kita dituntut untuk meyakini bahawa Allah itu zat yang maha agung, maha sempurna. Semua perbuatan, semua hukum-hukum Allah penuh dengan hikmah, kan? Dan sangat adil. Tidak ada yang lebih adil daripada hukum-hukum Allah. Benar. Jadi yang kata yakini, aku tinggal tak ikuti benda. Baik lina ragu-ragu yang dengan tujuan tauhid. Jadi yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu bi ashumim bainahum. Ketika pemimpin tidak lagi menghukum dengan hukum Allah, dengan kitab Allah, dan mereka menganggap lebih baik yang lain daripada kitab Allah, maka Allah jadikan permusuhan di antara sesama mereka. Nyaka hana betul ini terjadi bermacam-macam fitnah, permusuhan sesama kaum muslimin disebabkan tidak diterapkannya kitab Allah di dalam kehidupannya. Jadi yang benar nilai yang kena 5 macam. Maka Nabi berlindung agar umatnya tidak menjumpai masa yang ada 5 macam tersebut. Gemelindung oleh Nabi ada jid umat lombek merumpuk matanya. Pitayo kahihina merumpuk ndak kan 5 macam. Kahihina merumpuk. Nabi gemelindung dak jid ke umat yang ambek merumpuk kan. Perzinaan kan cukup berat kan. Padahal di luar ada dengan pemerkosaan, ayah kandung tergap anak kandung ke, ayah tergap anak kandung, macam dari Al-Quran. Kadu juna hanali mu'ohli. Kemudian Engku Haji Kiban pertanyaan. Akan dah hana mumpum perle kaji tu mumpum hana masalah yang baik perle protes ya hana betul menyo kaji hana pu kana mai ji hana mumpum ko perle kaji ya banyak ayat nya ayatnya perlu dikaji baik dikaji memang betul pu hikmah di balik perintah demikian. Tapi bena anggapan salah ayat Allah yang kagura. Lagi orang pegah salah ayat perintah mengkawin lele. Kami ada pegah salah kagura. Sebab ayatnya harus dikaji dengan benar. Bukan perintah sebenarnya. Cuma pembatasan. Orang laki-laki batasannya boleh nikah tanpa 4. Boleh, bukan dianjurkan. Sebab kita baca ayat buna awal buna akhir. Awalnya kan wa in khiftum an alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Kena awal ini wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, baru fankihu. Jika kamu khawatir tidak mampu berbuat adil terhadap anak-anak yatim yang lepon, maka kawinilah wanita lain yang kamu sukai. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Sampai 4 batasannya. Ini yang berujung lah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu khawatir tidak mampu berbuat adil, maka cukuplah 1 saja.
kan jelas Bila ada ucap tengah je Fankihu ma tabalakum. Seakan terkesan itu adalah perintah nikah 2, 3, 4 ke? Sehai na awali akhir lagi perumpamaan je kan mungkin na tetai pesawat kan dipegah ibi aba-aba bila terjadi sesuatu kecelakaan sehingga pesawat mendarat darurat, maka bukalah pintu darurat kan. You buka pintu yang you untuk tubi you segera. Tapi perintah buka pintu darurat bila pesawat mendarat darurat, pesawat karena kecelakaan. Ya kan dengar hijab pesawat sebagai yang gemat yang kopi, bukalah pintu darurat. Bukalah pintu daruratnya laulai kepada ya terawai yang nak fahami kalimat awal. Sehingga tengah ke ipo pesawat perlu membuka ada kemah di Bandung yang mendancit jadi pahami bahasa awal dan akhir ya benar habis jadi benar makna harus dikaji bente dayo tak kaji kebenaran lom pun betul ya Allah ya yang kata Allah ya dah kaji untuk dah tepu boleh bepah pun masalah ku haji jadi hamban perintah-perintahnya kadang perintah dalam bentuk tahdid, dalam arti tahdidnya perintah tapi yang sebagai larangan. Walau perintah tapi dia dilarang. Nah perintah dalam bentuk tahdid dilarang lagi kena isna'u ma syi'tum artinya lakukanlah sesuka hatimu. Apakah jupu yang galak dia bahasa kita yang perintah tahdid de dia ke dia de kan gayu pubu jupu yang galak fikir dawah nama pun je pubu yang galak ke dia ke kan mia yang kapateh yang apa pubu jupu yang galak yang baik pubu tu nari. Jadi perintah lit tahdid bahasa Arab kendayo gede kan gayu pubun. Jadi le perintah-perintah makna perintah yang harus dipahami kan. Jadi yang ke antara lain pengajian pada pagi hari ini tentang 5 macam penyebab-penyebab timbulnya bahaya-bahaya besar dalam kehidupan dayo. Yang pertama terang-terangan melakukan zina, yang kedua pengurangan timbangan, sukatan, ukuran dan sebagainya yang harus dilakukan ukuran sekian, dipegat sekian, harus campur semen dengan anu sekian, dicampurkan lagi ya, tedong toki nampu ibuka, jadi menu membaikkan, tapi ke putra jadi menu, putra ni ibuka jadi menu. Bedit semen bela anu. Jadi hamil lagi kan karela haju di Yamban pengurangan. Yang ketiga tentang pulau apa tidak mengeluarkan zakat harta yang akan dihukum tidak turunnya hujan. Kemudian yang keempat membatalkan janji dengan Allah dan Rasul. Maka Allah akan berikan kekuasaan kepada musuh Islam untuk menguasai Islam dan mereka akan mengambil hak-hak kaum muslimin yang seharusnya menjadi hak umat Islam akan dikuasai oleh orang kafir. Janji dengan Allah dan Rasul kan cukup le siap untuk tak menuntut. Ternyata hana tak menuntut sehingga tak hana hukum sepuk kaitan monggo dan betam hukum benar ke? Yang lagi pukul ketika tanya hak tak pudame kadai tamong buya pudame urang kana ke sampai kerodo ada adu kadang hanggot. Jadi udah bui menjipak aduan udah ada wabang karam melinggai pok lebu ya bantu tu alihnya baru gemegontung nadrok ada wahai mana kamati kungan buyan. Jadi ujung cek tu
Memang bui tu kan pada menyebut orang hati. Jadi kadang-kadang kan salah bui kerana handa tim sampai ke roda kai temang pihak lain. Benar ke? Yang oleh teman yang kelima meyohanali tak pakai hukum dari kitab Allah yang berarti akan terjadi permusuhan di antara sesama. Ajinau mata pembunuh hukumannya 15 tahun. Padahal sudah jelas-jelas pembunuh hukuman harus dibunuh yang menurut kitabullah. Menurut kitab Allah. Bila sudah jelas melakukan pembunuhan, ya hukumannya bunuh. Benar kan? Yang baru jelas. Meyohana tu orangnya leh lah. Padahal kalau memang kalau mempelih. Tapi kadang-kadang kena tu kan dibobol penjara kalau tinggal keluarga je tu kan tetap dendam pakai ni kan. Jadi mudah-mudahan akan terjadinya permusuhan di antara mereka. Jadi nyawa mentang mudah-mudahan je keulangan tu sampaikan pesan-pesan Allah kepada saudara-saudara kita untuk bisa tertekan bacut kemungkinan yang nagon terhadap agama kita di masa-masa selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.